Yogyakarta dengan penduduk sebesar 3,6 juta jiwa dan angka konsumsi ikan sebesar 3,4 kg per kapita per orang, membutuhkan produk ikan sebesar 127.000 ton. Kebutuhan tersebut masih dipenuhi dari luar DIY sebesar 19%. Tantangan semakin meningkatnya alih fungsi lahan juga merupakan tantangan dalam upaya pemenuhan tersebut. Atas dasar tersebut, aksi perubahan lele gacor dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini saya berada di kelompok Banyuwiyoso, yaitu lokus untuk proper saya tentang penerapan teknologi lele air kocor atau disingkat lele gacor. Ini kebetulan alhamdulillah Pak Supri ini dan kawan-kawan di kelompok Mina Banyuwiyoso ini sudah menerapkan lele kocor, teknologi lele kocor ini. Alhamdulillah juga ini berdasarkan pengamatan kami ini sudah berhasil, dan di bawah kelompok Mina Banyuwiyoso ini sudah ada 17 anggota, dan tentu harapannya ke depan nanti dengan teknologi lele gacor ini akan menambah penghasilan atau kesejahteraan para pemuda. Implementasi aksi perubahan lele generasi air kocor, lele gacor, terbagi menjadi 3 tahapan. Pertama, tahap jangka pendek yang bertujuan untuk menerapkan sistem lele gacor di Kelurahan Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Kedua, tahap jangka menengah yang bertujuan untuk pembentukan jejaring kerjasama antar pembudidaya ikan, khususnya komunitas ikan lele. Ketiga, tahap jangka panjang yang bertujuan untuk pengembangan perikanan budidaya yang berkonsep kawasan dengan merintis kawasan kampung perikanan budidaya. Tahap jangka pendek yang berlangsung dari bulan Mei hingga Juli 2023 atau selama 60 hari dilaksanakan dalam 3 kegiatan yang terdiri atas 1. Konsultasi dengan mentor untuk memperoleh arahan dan masukan dalam pelaksanaan aksi perubahan. Rapat koordinasi dalam rangka dukungan terhadap pelaksanaan aksi perubahan. Pembentukan tim efektif aksi perubahan yang terdiri atas tim teknis pendampingan penerapan lele gacor yang bertugas dalam pendampingan secara periodik dalam penerapan teknis tersebut. Teknis pendampingan melibatkan unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Penyuluh Perikanan Wilayah Kerja Kecamatan Bantul, dan Penyuluh Perikanan Swadaya. Selain itu, dibentuk tim tehdia yang mempunyai tugas utama dalam pendokumentasian tahap demi tahapan. Dua, pembentukan pola pendampingan terintegrasi. Terdiri atas 2 kegiatan, yaitu rapat koordinasi dengan dinas, kabupaten atau kota untuk memperoleh dukungan serta menjalin kesepakatan terkait pelaksanaan aksi perubahan di Ringinharjo, Bantul. Penentuan lokasi penerapan sistem budidaya lele gacor dengan pertimbangan utama tersedianya sumber air sumur yang memenuhi persyaratan lele gacor, yaitu lebih dari 40 liter per menit selama 24 jam. Dan lokasi berdekatan dengan saluran irigasi. 3. Tahapan pendampingan, monitoring, dan evaluasi yang terdiri atas pendampingan berkala proses budidaya. Pendampingan dilakukan selama proses budidaya dan turut serta dalam pertemuan-pertemuan kelompok sebagai wadah diskusi terkait penerapan rencana aksi.
monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan sesuai harapan. Kami di Banyuyoso sebelum menerapkan sistem air kotor masih memakai sistem konvensional dengan kepadatan antara 200 sampai 300 ekor per meter kubik. Untuk capaian hasilnya antara 170 kilo sampai 240 kilo. Kemudian setelah kita menerapkan sistem air kotor ini bisa menambah kepadatan dari 800 sampai 1.300 ekor per meter kubiknya dengan capaian yang sangat memuaskan. Artinya kita lebih sering surplus daging daripada pakan, artinya FDR kita semakin bagus. Yang tadinya kita FDR 1, lebih, sekarang bisa di rata-rata di 0,9, bahkan capaian terbaik kami di 0,7. Yang dulunya satu kolam D3 itu panen sekitar 1,7 kuintal sampai 2,4 kuintal, sekarang antara 6 sampai 8,6 kuintal dengan keuntungan dari persentase yang tadinya antara 15 sampai 20%, sekarang bisa paling enggak 30 sampai di 45%. Sistem yang kita terapkan sekarang banyak diadopsi oleh saudara-saudara kita di Indonesia, baik di Mina Bayi Makmur, di Tirta Abinaya, yang sekarang yang terbaru sedang running diterapkan di Mina Lestari Bekah. Jadi dengan sistem ini kita menjadi acuan rekan-rekan pembudidaya lele di Kelurahan Ringinharjo, karena memang dari segi hasilnya semakin meningkat. Dulu teman-teman waktu masuk konvensional sering mengeluh sering min atau rugi dari modal yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat, tapi alhamdulillah sekarang rata-rata per kolam bisa menghasilkan pendapatan bersih yang paling enggak di atas UMR kota Jogja. Mungkin ini sekilas pengalaman yang kita terapkan di Ringinharjo setelah kita mengetahui adanya sistem air kotor yang benar-benar meminimalisir penyakit yang ada dan juga bisa meningkatkan kualitas daging ikan yang dihasilkan, sehingga orang yang tadinya nggak suka lele menjadi tertarik dengan daging lele, konsumsi lele, yang artinya bisa meningkatkan permintaan lele di daerah istimewa Jogja. Akan kita kembangkan yang model lele kotor ini, karena ini kebetulan Pak kepala bidangnya ini sekarang kan baru diklat yang mengambil proyek perubahan lele lahan kocor ini. Jadi nanti akan dikembangkan secara terinci nanti, artinya supaya itu nanti desain dari pengembangannya sampai dengan perbaikan teknologinya nanti akan dikaji di itu. Nanti salah satu harapan kita tadi untuk memenuhi jumlah dari produksi yang harus kita sediakan per tahun.